Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Permadi dengan NIM 2311559. Saya dari kelas IF 04. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai jawaban dari soal-soal yang ada di ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Buat agenda jawaban yang akan dijawab, yang pertama ada peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir. Yang kedua itu ada pemimpin paling mempengaruhi dalam hidup saya. Yang ketiga itu ada analogi pemimpin selalu terlihat. Dan yang keempat, empat teori kepemimpinan singkat. Dan yang terakhir itu tiga peran mahasiswa. Langsung saja teman-teman, buat soal yang pertama itu peran kepemimpinan di dunia mahasiswa. Nah, menurut saya itu kepemimpinan bukan cuman soal jabatan, tapi kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan yang sama. Di dunia mahasiswa sendiri itu kepemimpinan sangat penting karena yang pertama itu melatih soft skill seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan kerja sama tim. Dan yang kedua itu membangun networking dan portofolio melalui organisasi dan kepanitiaan. Yang ketiga itu membentuk karakter tanggung jawab dan integritas sejak kita berada di perkuliahan. Nah, dan karir masa depan sendiri, sebuah riset dari Carnegie Foundation menyebutkan 85% dari kesuksesan itu sendiri ditentukan oleh soft skill termasuk leadership. Nah, perusahaan sekarang tuh mencari lulusan yang tidak cuma pinter secara teknis tapi juga bisa buat memimpin sebuah proyek, memotivasi timnya dan beradaptasi di era lingkungannya. Jadi mahasiswa yang aktif melatih kepemimpinan sejak berada di kampus bakalan punya daya saing yang jauh lebih tinggi di dunia karir nantinya. Nah, ini seperti ilustrasi peran kepemimpinan yang ada yang pernah saya jalankan. Yang pertama, saya pernah menjadi pimpinan sidang, dan yang kedua, saya pernah menjadi eh, ketua panitia di sebuah proker. Selanjutnya itu soal kedua, pemimpin yang paling mempengaruhi dalam hidup saya. Nah, pemimpin yang paling mempengaruhi hidup saya adalah ayah saya sendiri. Itu ada beberapa alasan. Yang pertama, beliau itu menjalankan servant leadership. Meskipun dia telah bekerja, beliau selalu mengutamakan kebutuhan keluarganya. Nah, lalu yang kedua, beliau itu sangat disiplin dan konsisten seperti itu, di mana saya dari kecil itu diajarkan untuk selalu menepati janji, sehingga saya belajar pentingnya walk the talk. Yang ketiga itu saat bisnis keluar, eh, yang ketiga itu saat ada masalah dalam keluarga. Nah, beliau itu tetap tenang, terus melibatkan saudara-saudara saya dan dan ibu saya untuk mencari solusi yang bersama. Ini mengajarkan saya eh, resiliensi dan situational leadership. Nah, dari ayah saya sendiri, saya belajar bahwa pemimpin sejati bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling besar pengaruhnya terhadap perilaku orang di sekitarnya. Lanjut ke soal ketiga, itu analogi pemimpin yang selalu terlihat. Di sini saya setuju banget 100% karena eh, dengan pernyataan bahwa pemimpin selalu terlihat itu eh, seperti ikan yang ada di akuarium kaca, eh, di mana setiap gerak-geriknya akan diamati dan kadang ditiru sama kelompoknya seperti itu. Nah, itu tuh didukung dari beberapa teori juga. Ada tiga teori yang saya dapatkan. Yang pertama ada social learning teori dari Albert Bandura. Nah, itu dia bilang manusia belajar perilaku dengan mengamati role model, dan pemimpin itu adalah role model utama. Yang kedua ada transformational leadership dari Bas dan Digio. Itu ada komponen idealis influence, yaitu pemimpin yang menjadi teladan yang dikagumi pengikutnya. Dan yang ketiga itu authentic leadership. Ketika kata dan perbuatan selaras, kepercayaan pengikut meningkat drastis.
Nah, contoh nyata yang ada di dalam kampus ya seperti kalau misalnya dari ketua himpunan sering nih datang terlambat. Nah, nanti anggotanya juga akan beranggap terlambat itu adalah hal yang biasa. Jadi pemimpin tuh harus selalu sadar bahwa dia sedang ditonton setiap saat seperti itu. Nah, pemimpin itu harus sadar kalau dia itu lagi being watch sama anggota-anggotanya. Lanjut ke soal keempat. Eh, Soal keempat yaitu teori kepemimpinan. Empat teori kepemimpinan. Yang pertama adalah trait teori atau teori sifat, di mana pemimpin itu lahir dengan bawaan sifat unggul seperti percaya diri, karisma, dan kecerdasan emosi. Kekurangannya itu ya tidak semua sifat itu yang bisa dilatih seperti itu. Bukan tidak bisa dilatih, tapi sulit untuk dilatih. Nah, yang kedua itu ada transformational leadership. Pemimpin menginspirasi pengikut melampaui kepentingan pribadi lewat 4I. Idealis, influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualist. Nah, individualist consideration. Nah, contohnya itu ada di Steve Jobs dan Elon Musk. Nah, yang ketiga ada servant leadership, di mana pemimpin itu mengutamakan melayani pengikutnya terlebih dahulu, agar tujuannya pengikut itu berkembang, lalu organisasinya itu ikut berhasil dengan uh, servant leadership. Yang terakhir itu ada situational leadership. Jadi tidak ada satu gaya terbaik. Pemimpin harus menyesuaikan gaya berdasarkan kesiapan pengikutnya. Jadi seorang pemimpin harus memahami anggota-anggotanya seperti itu. Lalu yang terakhir itu tiga peran mahasiswa, leader, follower, dan influencer. Nah, dalam kepemimpinan di dalam mahasiswa itu kita memiliki tiga peran yang bisa berganti kapan saja. Yang pertama ada leader, di mana leader ini mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan merumuskan visi. Contohnya sebagai ketua panitia acara atau sebagai ketua himpunan. Lalu ada follower, di mana eh, di mana follower sendiri itu bukan pasif tapi aktif mendukung visi yang ada pada pemimpin dan memberikan masukan yang konstruktif dan menjalankan tugas yang penuh tanggung jawab. Follower yang baik itu justru membuat pemimpinnya jadi sukses. Dan yang ketiga itu ada influencer. Sebenarnya di influencer ini tidak perlu jabatan ya. Jadi contohnya seperti mahasiswa yang mengkampanyekan zero waste, anti plagiarisme atau budaya inklusif yang ada di kampus melalui media sosial atau diskusi. Jadi mahasiswa hebat itu adalah mahasiswa yang fleksibel. Dia tahu kapan harus menjadi pemimpin, kapan harus jadi pengikut yang cerdas, dan kapan harus menjadi influencer yang positif. Mungkin demikian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.